Assalamualaikum teman-teman SD 4. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, teman-teman, kembali lagi pelajaran art bersama Kak Zulfa. Nah, sebelum kita belajar pekan ini, Kak Zulfa mau mereview dulu pelajaran pekan kemarin. Nah, teman-teman, pekan kemarin teman-teman sudah mengerjakan tugas artnya kan tentang seni tempel. Kira-kira dari penjelasan dan pengerjaan teman-teman selama tugas kemarin masih pada bingung nggak perbedaan 4 jenis tempel yang kemarin? Nah, kalau masih pada bingung, Kak Zulfa review sedikit ya. Jadi, kalau kolase intinya menggabungkan berbagai jenis media dan ditempelkannya ke berbagai jenis media juga. Nah, jadi contohnya nih, ada teman-teman yang membuat seperti ini. Nah, dia membuatnya itu dari berbagai jenis jadi menempelkannya itu berbagai jenis barang ya di dalam satu karya. Nah, itu namanya kolase, teman-teman. Nah, terus yang kedua, montase. Kalau montase yang kemarin Kak Zulfa videokan ya. Jadi intinya gambar yang udah jadi kalian susun lagi nih ke menjadi satu kesatuan gambar yang baru. Nah, itu montase. Nah, ini salah satu contoh karya teman-teman yang sudah mengerjakan kemarin. Nah, terus yang ketiga, aplikasi. Nah, kalau aplikasi intinya seni tempel di jahit-menjahit. Nah, kalau ini belum ada contohnya nih dari teman-teman. Nah, terus kalau yang keempat itu ada mozaik. Kalau mozaik intinya dia menempelkan satu jenis barang ya, satu jenis barang. Jadi kalau kertas aja, atau kalau kaca aja, kayak gitu. Di medianya juga terserah sih mau medianya apa, ditempelkannya mau di mana. Nah, ini contohnya kayak gini ya teman-teman. Nah, ini karyanya dari teman-teman. Itu tadi adalah beberapa dari hasil karya teman-teman yang sudah mengerjakan dan mengumpulkan ke Kak Zulfa. Nah, terima kasih ya teman-teman semua yang sudah mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, pekan ini Kak Zulfa akan mengajarkan masih juga dengan seni tempel, namanya paper quilling. Nah, teman-teman pernah dengar kata paper quilling? Bentuknya seperti ini. Nah, pernah lihat ya? Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke bahan-bahan yang perlu kalian siapkan. Bahan-bahannya gampang, insya Allah semuanya punya di rumah. Nah, jadi pertama kertas untuk alasnya. Yang kedua, kertas untuk paper quillingnya. Nah, di sini Kak Zulfa punya kertas paper quilling sendiri seperti ini, bergerigi ya. Nah, tapi teman-teman tidak harus pakai kertas yang kayak gini. Kertas karton atau kertas yang agak tebal itu sudah cukup ya teman-teman, nggak harus bergerigi seperti ini. Tapi kalau teman-teman pengen yang bergerigi, teman-teman bisa buat sendiri dari kardus. Nah, di sini kan lihat ya teman-teman, ada geriginya. Nah, tinggal kalian sobek luarannya. Terus kalian buat deh dalamnya buat paper quilling. Jadi tinggal potong panjang-panjang kayak gitu. Nah, itu bahan kedua tadi untuk membuat paper quillingnya. Yang ketiga ada lem. Boleh teman-teman pakai lem kertas yang bening, tapi Kak Zulfa lebih enak tadi pakai lem fox kayak gini karena dia lebih cepat kering.
Terus bahan yang terakhir, ini Kak Zulfa punya tusuk sate. Nggak perlu tusuk sate teman-teman, kalau punya cotton bud atau apapun yang bisa membuat ngebulung kertas, pakai pensil juga boleh. Nah, ini untuk ngegulung kertasnya nanti. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi teman-teman, paper quilling ini punya beberapa teknik. Yang pertama, teman-teman harus tahu cara menggulung kertas. Sudah pada bisa dong tentunya menggulung kertas. Nah, tadi kalau teman-teman mau pakai ini boleh alat bantu untuk menggulung kertas. Jadi teman-teman tinggal gulung kertasnya seperti ini. Nih, pelan-pelan ya. Nah, terus pastikan ini rapi ya teman-teman. Jadi jangan ada yang keluar agak ini agak keluar atau agak masuk ke dalam. Jadi harus sama rata. Nih. Nah, kalau dirasa cukup, misalnya kalian mau buat bulatannya sekecil ini aja, ya udah cukup segini. Terus dipotong, terus kalian lem deh. Sebentar. Nih kalian lem sedikit aja di ujungnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Dan itu tadi teknik yang pertama ya. Nah, teknik yang kedua itu teknik melonggarkan kertasnya. Jadi setelah digulung seperti ini, nah kalau misalkan gulungannya sama semua gitu kan kurang bagus ya. Jadi kita ada yang dibuat variasi. Ini Kak Zulfa lepaskan dulu sedikit buat contoh. Jadi tadi kan udah dilem. Nah, sebelum dilem bisa juga teman-teman longgarin. Jadi pelan-pelan. Nah, dilepasin dikit. Nah, jadi dia agak longgar gitu. Jadi dia bulatannya lebih besar. Nah, coba sebentar Kak Zulfa contohin lagi. Misalnya ini yang baru ya. Nah, ini kan rapet ya. Bisa kalian agak longgarkan sedikit. Nah, jadi kayak gini. Jadi dia agak besar. Lebih bagus kan, teman-teman? Nah, itu baru kalian lem di sininya. Nah, ini dia ya, teman-teman. Hasil dari teknik yang kedua, teknik melonggarkan. Jadi dia bulatannya agak besar dan di dalamnya kelihatan ada lingkarannya. Nah, lanjut ke teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga, teman-teman, jadi kan tadi setelah digulung, terus kalian longgarkan sedikit. Nah, cukup segini. Nah, sebelum kalian lem, kalian bentuk jadi dia nggak bulat bentuknya. Jadi misalkan kayak gini, kalian bentuk seperti ini. Jadi di press ujung-ujungnya ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Tinggal baru kalian lem di sini. Kalau udah dibentuk baru kalian lem. Nah, jadi bentuknya kayak gini ya teman-teman. Nah teman-teman, teknik yang keempat atau teknik yang terakhir yang Kak Zulfa mau ajarkan itu teknik gabungan. Jadi teman-teman gulung beberapa kertas yang panjang ya, digulung. Sana ini digulung. Terus teman-teman taruh di satu tempat kayak gini misalnya. Jadi dia ngepres sendiri, jadi ngebentuk sendiri bulatannya, walaupun kayak gini nih, walaupun udah dilepas.
jadi nggak perlu dilem. Nah, kalau udah ngebentuk kayak gitu, baru teman-teman gabungin. Jadi kayak gini. Nih, digabungin 1, 2, 3.